Oke, balik lagi sama gua si Trade. Sekarang kita mau lihat, karena kita udah masuk ke minggu baru, kita mau lihat outlooknya ya mingguan. Secara mingguan ini garis besarnya eksternal, ini break di sini, and then sekarang kita lagi pullback nih secara dolar index. Oke. Nah, terus kita dalam mingguan ini bulanan, sorry. Ini bulanan kita sweep bawah. Terus kita mungkin aja ini break atas buat lanjut naik. Ya, ini kalau misalnya mau lihat bulanan ya. Break atas lanjut naik, kenapa? Karena kita udah sweep low-nya. Tapi kalau misalnya secara bulanan, ya, seperti ini, kita secara mingguan, kita break low dengan bagus. Jadi ini adalah high-nya, ekstrim, buat kita lanjut turun. Ya, apalagi kita udah lihat di sini banyak liquidity nih. Terus coba kita lihat lagi di daily. Daily juga udah lihat momentum. Momentumnya udah makin lama semakin pelan ya. Lihat nih, satu. Naiknya makin lama makin lemah dan juga breaknya nggak kuat. Jadi ini tanda ini pelemahan momentum. Oke, jadi ada kemungkinan kalau misalnya kita udah dapet daily close candle seperti ini, bearish. Jadi ini akan sangat enak untuk kita lanjut turun sampai kemana? Target sini ya. Ya, itu aja untuk di DXY atau dollar index. Coba kita lihat di 4 jam. Ya, ini break setelah masuk ke ekstrim. Habis itu udah sekarang ini kita udah break atas secara week ya, break week. Habis itu sekarang mana liquidity-nya? Liquidity kita ada di bawah. Oke. Jadi sekarang targetnya ini ambil, kalau misalnya masuk kita bisa ambil liquidity-nya, kita di sini bisa cari momentum buat ke atas. Karena tetap kita mau ambil ikutin sesuai dengan yang ada di dalam sini. Ya. Selalu. Terus ada apa lagi? Kita coba lihat. 1 jam. Ya nih. Lihat ya. Lemah. Terus jadi low-nya mana? Ini target kita pertama. Jadi mungkin aja Asia kita ambil sini. Turun. Habis itu kita bisa naik. Oke ya. Euro USD. Sorry, nggak usah jauh-jauh. Kita mingguan aja. Cara ini ya. Dari bulanannya boleh. Ya, bulanan kita breakdown seperti ini. Ya, eksternalnya dari sini high-nya, ini low-nya di sini. Oke, kita sekarang udah pullback, mitigasi. Kita lihat untuk liquidity-nya ada di sini yang bagus. Ya, tapi ingat kita udah masuk ke yang ada FVG-nya. Jadi ini order block yang bagus. Terus mana lagi yang nyimpen liquidity ini ya. Jadi kalau misalnya ini diambil kita lebih enak, apalagi ini. Ya, liquidity selalu ada di mana-mana sebenarnya. Oke. Nah, yang paling penting kita bisa lihat di dalamnya. Dalamnya ada apa nih? Kalau misalnya kita mau lihat seperti ini break, terus ini close body. Jadi ini low-nya. Nah, sekarang di sini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah low kemarin itu kita sweep. Ya, pertama low kemarin kita sweep, yang ini di sweep, terus arti liquidity-nya pindah mana? Ke sini ya, low-nya juga di sweep. Jadi kalau misalnya minggu ini kita dapat bullish candle, sama seperti di XY, bullish candle seperti ini, kita ada kemungkinan lanjut naik untuk break mana? Break atas ini ya, karena sekali lagi pergerakan harga itu dari liquidity menuju liquidity. Oke, liquidity yang ada ordernya ya, ini pasti di sini ada resting order. Oke, next, daily kita lihat. Si daily udah mulai pelemahan juga nih. Lihat, liquidity-nya udah mulai menumpuk ya. Dari sini semua liquidity. Oke, yang kita cari adalah tunggu daily break bullish. Ya, break bullish artinya di lower time frame order flow-nya udah sejajar dengan apa yang kita mau harapin. And then ya udah tinggal ikutin. Terus kalau misalnya lihat dari 4 jam gimana nih? Lihat dari 4 jam ini breaknya cukup baik. Jadi yang kita harapkan kalau misalnya dari sini aja kita mau ambil high yang ini. Kenapa? High yang ini adalah yang bisa bikin low yang ini. Oke? Artinya apa? High di sini numpuk liquidity ya. Orang pasang buy stop dan juga stop loss untuk yang nge-sell di sini.
Jadi rencana kita adalah break yang ini 4 jam, masuk ke order block yang di sini, and then turun. Seperti itu. Oke, lihat gampangnya di 4 jam. Lihat 1 jam. Ya, cukup baik. Coba lihat di intraday kita ya. Intraday kita punya liquidity di mana? Di sini. And then kita udah wait ya, kita coba lihat dulu munduran. Kita udah ambil bawah, terus cuman bisa ambil sini. Jadi ini flow-nya adalah yang ini. Oke, jadi mungkin aja kita ambil bawah sini dulu buat naik, tapi enggak. Kalau misalnya ini break, kelihatannya bakal langsung turun sih. Kenapa? Karena di sini udah banyak liquidity, dan di sini juga banyak liquidity. Kalau misalnya ini break, Asia lanjut turun harusnya. Ya. Lihat ya. Ini udah numpuk liquidity banyak juga. Jadi ini kalau misalnya break dari sini, lihat tinggal masuk ke order flow-nya aja. Kita ikutin sampai bawah sini. Oke, karena bawah yang ini nggak bisa bikin high yang baru. High yang mana? Sini. Oke? Next. Ya gitu aja. GU. Mingguan. Nah, GU mingguan ini menarik sebenarnya karena kita udah pasang low untuk all time ya. Pasang low all time, terus kita sekarang di sini strukturnya tetap masih bearish karena break di sini. Dan sekarang kita lagi ambil liquidity di bagian atas. Nah, kalau misalnya mau ngomongin secara struktur dalam sini, apa yang terjadi? Ini kita break, and then ini liquidity kita. Jadi pas di sini, kalau misalnya kita dapat konfirmasi atau secara weekly, kita bisa masuk, ambil atas buat sell di daerah sini. Tapi itu masih jauh. Yang penting kita dapat konfirmasi di lower time frame. Oke? Terus ada apa lagi di daily? Di daily kelihatannya cukup kuat, ya posisinya. Ini break kita jelas. Terus di sini lihat momentumnya cukup kuat ya. Daily jadi bearish, and then ya pas di sini kita bisa aja dapat perubahan. Tapi selama ini kita bakal tetap bearish dulu. Oke. Ini apalagi seperti ini. Lihat ini 1 jam. Liquidity Asia udah diambil. Nah, ini lebih enak nih daripada EU. Coba kita lihat lagi. Ya, Asia liquidity udah diambil. Sebenarnya kalau misalnya mau lebih enak lagi di daerah sini sampai sini nih ya. Karena ini masuk ke order flow juga, bikin FVG, terus masuk ke sini. Kalau misalnya dapat konfirmasi di lower time frame, kita bisa ambil. Tapi ini kelihatannya udah cukup baik. Masih belum sih, masih belum. Ini di sini masih order flow-nya masih bullish. Jadi jangan dilawan, biarin ini aja, tunggu dia kasih kita bearish order flow, terus kita tinggal masuk. Oke, seperti itu ya. AU. Gue udah lama nggak lihat AU, tapi kelihatannya AU sebenarnya gue salah lihat selama ini. Coba ulang ya. Atau nggak usah lah, AU nggak penting. Siapa yang trade AU? Oke, ini BTC. BTC masih sama ya, kita incer buat turun dulu supaya kita bisa ambil naik. Tapi kalau misalnya mau lihat secara weekly, apa yang terjadi? Ini kita low-nya udah diambil sama yang mana? Sama yang ini. Artinya apa? Ini adalah target liquidity selanjutnya. Terus kita bisa masuk ke sini buat kita entry untuk short ya. Karena di sini liquidity pada numpuk di sini. Ada buy stop, ada sell stop, sell stop loss ya untuk sell. Ya, di sini semua, terus habis itu masuk sini lanjut turun. Oke, terus pas turun sini kita udah ambil SL yang ada di sini, tinggal kita bawa naik. Udah seperti itu aja untuk BTC. Gold. Oke ya. Gold sebenarnya cukup menarik. Break di sini break pertama. Ini liquidity kita yang jelas. Ini kita udah break juga. Ya, cukup bagus sebenarnya. Coba lihat ya, pelan-pelan. Ini kita dilihat dulu. Ini weekly kita kan ya. Ini weekly kita. Break, habis itu kita lihat dalamnya.
Ini up, and then ambil liquidity bawah. Jadi sekarang ambil mana lagi? Harusnya atas ya, tapi kita lihat di sini nggak kuat ambil atas. Jadi kemungkinan kita mau ambil bawah lagi dulu untuk ambil order yang lebih banyak, habis itu baru lanjut naik. Ya, atau jadi antara mau ambil di bawah sini, kalau nggak ya lebih bawah lagi dari ini. Oke, intinya itu. Terus coba lihat lagi di weekly. Ya, kalau misalnya lebih enak ambil di sini nih. Lihat daerah daily. Ya, daerah sini-sinilah. Kalau bisa jangan sampai bawah-bawah. Kalau nggak pasti kena sweep kita ini. Karena di sini banyak liquidity juga numpuk. Oke, itu aja. Tapi paling mudah adalah ikutin semua order flow-nya ya. Nah, kalau misalnya kita lihat begini, apa yang kita bisa lihat? Kita bisa lihat di sini ada break, dan sekarang lagi turun dulu. Oke, sini break lagi soalnya. Oke, jadi kita ambil turun dulu. Pas di sini kita bisa ambil naik. Oke, ya begitu aja sih. Intraday kita coba lihat intraday kita. Asia High udah diambil, ini lebih bagus lagi daripada yang lain. Ya, Asia High udah diambil, daily high belum diambil ya. Ini daily high, bisa di sini, bisa terserah ya. Ini daily high-nya. Nah, ini daily high-nya ya. Kenapa agak diri jauh ya? Oke, yang penting kita udah ambil Asia High, terus coba kita lihat di 15 menit. 15 menit nunjukin seperti ini. Kita udah ambil bawah, up-nya kuat. Justru up-nya yang kuat ya, menarik. Low sebelumnya. Low sebelumnya juga belum diambil. Ini sebenarnya kalau misalnya mau lihat begini aja kita easy turun sih pokoknya. Tapi kalau misalnya gua sendiri, gua akan lebih incer di atas-atas lagi nih. Setelah ambil liquidity yang ini. Nah, habis itu baru mau ambil turun. Tapi kalau misalnya di sini bisa sih kita ambil turun, tapi tunggu ya 15 menit, tunggu sesuai dengan ini. Kita coba lihat. Ini break terakhir, ini, dan tinggal kita tunggu order flow-nya naik dulu. Pas di sini kita dapat breakdown lagi, kita boleh ambil untuk turun. Oke, gitu aja untuk gold ya. Ini sampai yang 1 menit nih gue kasih lihat. Oke. Nah, jadi itu aja. Gue exit trade. Sekarang gue mau sign out. Harusnya, udah cukup. Udah ya, gitu aja. BTC sudah, EU udah, indeks dolar udah. Udah ya. Bye bye. Gue exit trade, gue sign out.